Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari bab statistika, yaitu statistika part 3. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Oke, kemudian yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan ukuran-ukuran berupa bilangan yang dianggap dapat mewakili data tersebut. Bilangan-bilangan tersebut dinamakan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Antara lain ada rata-rata atau mean, ada median, dan modus. Jadi nanti pemusatan data ini gunanya untuk memudahkan kalian untuk mengambil kesimpulan dari data yang kalian peroleh. Nah, nanti di sini data itu dibagi menjadi dua ya. Ada data tunggal sama data kelompok. Nah, berarti nanti untuk meannya juga ada mean untuk data tunggal sama untuk data kelompok. Median juga sama, ada data tunggal dan data kelompok. Modus juga sama, ada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita pelajari adalah mean atau rata-rata atau rataan. Mean untuk data tunggal. Jadi nanti kalau misalkan datanya itu berupa data tunggal, kalian menggunakan rumus ini. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, seterusnya sampai ada berapa X-nya gitu ya, dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data atau jumlah seluruh datanya ada berapa. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang dinamakan dengan data tunggal ya, artinya data tersebut tidak ada skalanya gitu. Contohnya, nilai ulangan matematika Rijal selama 1 semester adalah 72, 78, 80, 82, 76, 85, 90, dan 84. Hitunglah nilai rata-rata Rijal. Jadi nanti kalian jawabnya gini, X bar sama dengan kalian jumlahin dulu semuanya. Ini ada 72 tambah 78 seterusnya sampai terakhir, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau jumlah seluruh datanya ada berapa. Dihitung dari awal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti dibagi 8, maka hasilnya adalah 80,87. Nah, itu termasuk rata-rata dengan menggunakan data tunggal. Nah, kemudian yang kedua adalah mean dari data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ini masih sama data tunggal tapi bentuknya aja yang berbeda. Nah, kalau di sini data tunggalnya itu dibentuk seperti tabel. Jadi ada data, ada tabelnya, ada misalkan ada data 1, 2, 3, terus frekuensinya misalkan berapa, data 1 ada 5, data 2 ada 10 misalkan, data 3 ada 15, dan seterusnya. Maka yang digunakan rumusnya adalah ini, X bar sama dengan F1 dikali X1, ditambah F2 dikali X2, ditambah F3 dikali X3, dan seterusnya, dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3. Gitu. X bar ini adalah simbol dari rata-rata ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini sama, ini merupakan data tunggal tapi hanya berbeda versinya aja. Ini versi data tunggalnya dengan cara dibentuk di tabel. Nah, hitunglah rata-rata dari data berikut. Di situ ada nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada frekuensinya yaitu 2, 4, 6, 9, 7, dan 2. Cara menjawabnya adalah pertama kalian ubah dulu tabel yang seperti ini di soal menjadi tabel ada XI, ada FI, dan ada FI dikali XI. Kalau XI ini itu datanya atau nilainya. Tulis lagi di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ditambahkan tabel selanjutnya itu ada jumlah. Kemudian FI ini frekuensi, ditulis lagi frekuensinya sesuai dengan soal, yaitu 2, 4, 6, 9, 7, dan 2. Nah, ini tabel tambahan ada FI
dikali XI. Ini berarti nanti si X-nya ini, 5 ini dikali sama FI-nya, dikali frekuensinya. Jadi 5 dikali 2, 10. 6 dikali 4, 24. 7 dikali 6, 42. 8 dikali 9, 72. 9 dikali 7, 63. 10 dikali 2, 20. Setelah itu kalian jumlahkan frekuensinya, hasilnya 30. Nah ini jumlah lagi, 10 tambah 24 tambah 42 tambah 72 tambah 63 tambah 20, hasilnya 231. Setelah udah nih selesai gini, kalian tinggal ditaruh atau disubstitusi ke rumusnya. Kan rumusnya gini, X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, F1 dikali XI per sigma N, I sama dengan 1 dikali FI. Nah, tinggal kalian taruh aja nih, berarti sama dengan ini kan jumlah nih, ini itu artinya jumlah dari FI dikali XI. Berapa jumlah FI dikali XI ini? Kalian bisa lihat jumlahnya adalah 231, berarti 231 dibagi jumlah dari frekuensi. Berapa jumlah frekuensi? 30, berarti 231 dibagi 30, hasilnya 7,7, maka nilai rata-ratanya adalah 7,7. Seperti itu. Nah sekarang untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok ini rumusnya X bar sama dengan F1 kali X1, F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Ini rumusnya sama dengan tadi untuk data tunggal yang distribusinya itu berupa tabel, itu sama. Cuma nanti bedanya dia ini datanya kelompok, artinya ada skala-skalanya gitu. Nah, ini contohnya, beda kan dengan tadi yang data tunggal. Kalau data yang kelompok ini, nilainya ini berskala. Misalkan 21 sampai 25, frekuensinya ada 5. 26 sampai 30, frekuensinya ada 6. 31 sampai 35, frekuensinya 8. 36 sampai 40, frekuensinya 9. 41 sampai 45, frekuensinya 2. Nah, ini seperti ini tuh artinya data kelompok nih, namanya data kelompok yang seperti ini. Kemudian ditentukan berapa rata-ratanya. Nah, cara menjawabnya adalah kalian harus merubah si tabelnya ini, jangan seperti tabel di soal. Ini kan tabel di soal, kalian harus buat tabel jawabannya. Pertama di sini tulis dulu nilainya semuanya, di paling bawah ditambahin jumlah, kemudian FI ini frekuensinya kalian tulis lagi, ini ada di soal 56892. Kemudian ada XI. Nah, XI itu apa? XI itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah dari 21 sampai 25 itu berapa? Kalian harus cari dulu. Nah, dari 21 ke 25 berarti kan angkanya ada 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5 data. Nah, kalian cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu berarti yang ada di tengah-tengah. Berarti angka keberapa atau data keberapa? Data ketiga kan? Nah, data ketiga itu berapa? Data ketiga itu 23 gitu. Kemudian selanjutnya 26 sampai 30 dengan cara yang sama. 26, 27, 28, 29, 30 berarti data ketiganya adalah data ke-28. Nah, terus 31 sampai 35 berarti data tengahnya 33, 36 sampai 40 itu 38, 41 sampai 45 itu 43. Nah, setelah udah kalian tuliskan XI-nya itu 23, 28, 33, 38 sama 43. Nah, kalian tambahkan tabel. Di sini ada FI dikali XI. Tinggal dikalikan saja. Seperti FI-nya 5 dikali sama XI-nya 23, hasilnya 115. Kemudian 6 dikali 28, 168. 8 dikali 33, 264. 9 dikali 38, 342. 2 dikali 43, 86. Nah, setelah itu kalian jumlahkan frekuensinya ada 30 sama jumlahin si FI dikali XI ini. Nah, ini berapa jumlahnya? 975. Yang ini nggak usah dijumlahin. Yang dijumlahin hanya frekuensinya saja, FI-nya dan FI dikali XI. Setelah itu kalian taruh di rumusnya adalah X bar sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI kali XI per sigma NI sama dengan 1 dikali FI. Ini adalah jumlah dari perkalian FI dikali XI, yaitu 975 dibagi dengan jumlah si frekuensinya berapa? 30. Jadi hasilnya 32,5. Jadi sebenarnya rumus yang ini sama dengan rumus tadi yang awal data tunggal untuk
distribusinya tabel, cuma bedanya kalau data kelompok itu harus dicari dulu XI-nya berapa, atau nilai tengahnya, atau data tengahnya itu berapa. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah latihan soalnya, ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan 3 soal ini. Jangan lupa untuk di-upload di Moodle dalam bentuk PDF. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin komentar, silahkan komen saja ataupun ditanya langsung ke Misikma juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, sampai sini dulu materi hari ini tentang MEAN untuk median dan modus, akan ada di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.